Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Fatihah Ridwan bersama Handmade by Uni. Di video kali ini Uni akan memberikan tutorial membuat peci anak dengan custom nama memakai benang Polycherry Onitsuga. Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini kita sudah punya alas pecinya, alas peci dengan kelipatan 12. Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di konten Uni sebelumnya atau linknya ada di kolom deskripsi ya. Berikut ini adalah pola nama yang udah Uni buat. Uni membuat nama Azhar dengan jumlah stitch sebanyak 33 dan masing-masing hurufnya untuk baris ke bawahnya sama ya teman-teman, sebanyak 5 baris. Sedangkan stitch mendatarnya berbeda-beda. Untuk huruf A sendiri ada 6 stitch mendatar dan huruf Z ada 5. Jumlah stitchnya menyesuaikan dengan bentuk hurufnya ya teman-teman. Untuk pola huruf ini bisa teman-teman dapatkan di Google. Nah, langsung kita mulai saja. Setelah membuat alas peci, di bagian sini setelah membuat slip stitch dan satu rantai, kita akan lanjut membuat single crochet back loop ya teman-teman. Buat di lubang yang sama. Di sini 1 SC back loop. Kita beri penanda agar tidak keliru dengan awal dari rajutan kita. Lanjutkan membuat SC back loop secara memutar. Oke, lanjutkan hingga akhir ya. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung. Buat 1 SC back loop. Nah, untuk baris kedua, ini kita lanjutkan dengan benang yang sama ya, teman-teman. Buat slip stitch dulu dan satu rantai. Kemudian buat lagi SC back loop. Kita beri penanda. Lanjutkan SC back loop secara memutar hingga akhir rajutan. Seperti ini. Nah, sekarang sudah berada di akhir, kita sudah membuat 2 baris dengan menggunakan benang yang sama atau benang A ya teman-teman. Setelah ini kita akan ganti benang dengan benang warna putih. Untuk baris ketiga, cara menyambungnya seperti ini, tinggal kita kaitkan. Untuk SC terakhir tidak diselesaikan, langsung kita masukkan benang B ya. Kita anggap benang putih ini adalah benang B ya teman-teman. Oke, kita tarik bagian belakang, langsung kita sambungkan membuat SC back loop. Untuk benang A nya tidak dibawa jalan ya. Ini kita lanjutkan membuat SC back loop dengan benang B secara memutar hingga akhir. Oke, lanjutkan. Di sini kita ganti benang lagi. Ganti dengan benang A. Kita buat lagi SC back loop. Dan di sini kita akan buat dulu SC back loop sebanyak 9 ya teman-teman. Di sini Uni sudah buat rumusnya. Setelah 9 kali SC back loop, kita akan buat FPDC atau front post double crochet. Perhatikan ya teman-teman. Karena ini alasnya adalah kelipatan 12, kita akan buat dulu, awali dengan 9 dan di sini buat front post double crochet. Kita hanya akan membuat sedikit hiasan untuk peci namanya ya teman-teman. Kemudian SC back loop dan FPDC lagi. Jadi rumusnya adalah 9 SC back loop, kemudian 1 FPDC,
1 SCB club, dan 1 FPDC. Kita beri penanda untuk pola pertama. Lanjutkan, kita ulangi, buat lagi 9 kali. Nah, ini sudah 9 SCB club. Kemudian buat FPDC, buat lagi 1 SCB club dan 1 lagi FPDC. Lakukan pola ini atau motif ini hingga akhir. Nah, ini sudah di akhir. Buat 1 FPDC, 1 SCBL, dan 1 FPDC di akhir. Di baris kelima, kita lanjutkan membuat SCB club secara memutar sebanyak 1 baris lagi dengan benang A ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah membuat sebanyak 5 baris. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Boleh teman-teman screenshot atau teman-teman catat. Untuk baris 1 hingga ke-5. Baris keempat kita buat rumus, dan sekarang kita lanjut baris ke-6 ke pola namanya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Untuk kelipatan pecinya adalah kelipatan 12 dengan jumlah stitch 120. Di memutar ini teman-teman pastikan jumlah stitchnya 120. Dan sedangkan pola namanya sendiri ada 33 stitch. Jadi kita kurangin 120 dikurang 33 ada 87. Dan kita bagi 2 untuk bagian kiri dan kanan. Di sini Uni buat diawali dengan 44 SCB club dan diakhiri nanti dengan 43 SCB club. Nah, untuk bagian yang kosong kita isi dengan benang A, dan bagian yang silang kita isi dengan benang B. Sekarang kita mulai dulu membuat SCB club dengan benang A sebanyak 44 SCBL atau SCB club. Selanjutnya, karena di stitch pertama adalah benang A, jadi kita buat lagi 1 SCB club, tapi tidak diselesaikan ya teman-teman. Ini untuk stitch pertama di pola namanya. Kita sambung dengan benang B seperti ini. Oke, jadi kedua benangnya ini kita bawa jalan ya teman-teman. Kita kaitkan di atas hakpen nantinya. Kita buat di sini ada 4 stitch SCBL seperti ini. Teman-teman perhatikan. 1, tarik benangnya, kita bawa sisa benang yang B, dan benang A juga dibawa ikut jalan. Kita buat sebanyak 4 kali, tapi yang keempat tidak kita selesaikan. Kita akan sambung dengan benang A. Nah, di bagian sini kita tidak selesaikan SCB clubnya. Kita tarik, kita ambil benang A, kaitkan seperti ini, dan lanjutkan. Di sini ada 2 kosong, berarti diisi dengan 2 SCB club dengan benang A ya teman-teman. Dan di SCB club kedua tidak kita selesaikan karena kita akan langsung sambung dengan benang B seperti ini. Langsung kaitkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap akhir dari polanya tidak kita selesaikan, kita langsung sambung benang. Sekarang kita lanjut ke huruf Z. Ada 5 stitch ya teman-teman. Kita pakai benang B. Jangan lupa benang A nya di bawah jalan. Kita buat 5 kali SCBL. Dan di SCBL kelima tidak kita selesaikan. Nah, di sini yang kelima, di sini ada 1, jadi jarak antar huruf ini 1 stitch ya teman-teman.
Oke, ini ada satu. Karena satu kita langsung tidak selesaikan aja, langsung kita sambung aja dengan benang B lagi. Nah, di sini ada satu. Lanjutkan dengan membuat huruf H. Diawali dengan 2 SC back loop dengan benang B 1. Dan yang kedua tidak kita selesaikan. Kemudian untuk benang B-nya atau di bagian yang kosong isi dengan benang A ya teman-teman. Maaf. Oke, kita buat lagi 2 kali di sini. Jangan lupa untuk benang B-nya di bawah jalan ya, 1. Dan yang kedua tidak kita selesaikan, langsung sambung dengan benang B. Buat lagi 2 kali di sini. 1, yang kedua tidak kita selesaikan, dan jaraknya di sini untuk huruf A berikutnya 2 SC back loop 1, yang kedua tidak kita selesaikan, langsung sambung lagi. Satu, 2, 3. Nah, yang keempat kita sambung lagi dengan benang A di bagian yang kosong sebelum huruf R. Buat 2 kali SC back loop. Tidak kita selesaikan untuk yang kedua, sambung lagi dengan benang B. Untuk huruf R sendiri ada 5 stitch ya teman-teman. Buat 5 kali SC back loop. 3, 4. Yang kelima tidak kita selesaikan, langsung sambung dengan benang A. Nah, untuk benang A ini kita lanjutkan, teruskan. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk baris pertama polanya, langkahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi benangnya dibawa ikut jalan dua-duanya dan disambung secara bergantian. Oke, di sini Uni lanjutkan. Untuk benang B-nya Uni bawa jalan sedikit. Oke, sudah berada di batas rajut yang bagian sini. Nah, untuk sisa benang B di sini bisa kita potong. Nanti kita sambung lagi untuk memulai baris berikutnya, baris ke-7 hingga ke-10 pola namanya. Lanjutkan ya teman-teman. Nah, Uni sudah menyelesaikan hingga baris ke-9. Sekarang kita lanjut untuk baris ke-10. Uni beri lagi tutorialnya membuat pola nama di bagian terakhir ini. Nah, untuk di bagian akhir cara menyambung benangnya seperti ini. Sama seperti cara sebelumnya ya teman-teman. Oke, di bagian A sini ada 2 stitch. Jadi kita buat 2 kali dan yang keduanya tidak kita selesaikan. Kita sambung dengan benang A. Lanjutkan di sini 2 kali SC back loop dengan benang A. 1. Yang kedua kita langsung sambung benang dengan benang B. Lanjut lagi ada 2 stitch. 1, 2. Kita ganti benang lagi. Jarak antara huruf A dan Z ada 1. Kita buat 1. Tidak kita selesaikan, langsung sambung dengan benang B. Dan di huruf Z ada 5. Untuk di akhirnya bagian bawah huruf Z 5 stitch ya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti aja pola huruf yang kita buat.
Jadi cara mengganti benang sudah bisa dipahami ya sampai di sini ya teman-teman. Lanjutkan. Oke, ini di pola huruf terakhir, huruf R, kita buat 2 kali SC back loop dengan benang B dan langsung kita sambung dengan benang A. Di sini ada 2 jarak 2 stitch, kita buat lagi 2 kali dan yang kedua tidak kita selesaikan, langsung sambung dengan benang B. Kita buat lagi 2 stitch untuk terakhir huruf R ya teman-teman. Nah, di sini kita sambung lagi. Lanjutkan membuat SC back loop secara memutar dan benang B nya kita bawa sedikit agar rajutannya kuat dan benangnya tidak mudah lepas. Oke teman-teman, untuk pola nama seperti ini hasilnya ya. Dan untuk benang bagian sisa ini bisa kita potong aja, kita rapikan. Nah, setelah ini kita lanjutkan membuat pola seperti baris pertama hingga baris kelima. Lanjutkan di row ke-11 hingga row 15 ya teman-teman. Secara memutar seperti pola bagian atas ini. Nah, Uni sudah membuat 2 baris dengan benang A dan 1 baris benang B seperti motif di awal. Lanjutkan untuk row ke-14 kita ganti dengan benang A, yaitu diawali dengan 9 SC back loop atau rumusnya sama seperti baris keempat ya teman-teman. Ini di sini Uni sudah buatkan rumusnya, bisa teman-teman catat. Kita buat dulu 9 SC back loop. Oke, kita lanjut 1 FPDC atau front post double crochet. Kita buat 1, kemudian 1 SC back loop dan 1 FPDC lagi. Lanjutkan motif yang sama hingga akhir. Oke, Uni sudah berada di akhir baris ke-14. Di sini kita langsung membuat 1 baris terakhir atau row 15 dengan benang A ya teman-teman. Sebanyak 1 baris SCBL. Kita langsung saja membuat SC back loop secara memutar sebanyak 1 baris. Kita beri penanda dulu untuk awal dari rajutan. Nah, ini Uni sudah di akhir. Sekarang kita akhiri rajutan kita dengan slip stitch di SC pertama, kemudian buat 1 rantai. Kita potong benangnya. Dan sisa benang ini kita selip-selipkan di belakang bagian ini ya teman-teman. Oke, ini hasil akhir dari pecinya, cantik banget ya teman-teman. Ini Uni membuat untuk ukuran anak usia 6 bulan hingga 1 tahun ya. Kita ukur dulu, untuk tingginya sendiri ada 13 dan diameternya di sini ada 11. Kita kali 4, 44 cm. Sekian dulu untuk tutorial peci motif namanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.